Kita selesaikan rumus posisi kata dalam bahasa Arab ya. Kemarin kita belajar posisi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek atau fa'il itu u marfu, objek atau maf'ul itu adalah a ya, nasab, dan terkena preposisi jar menjadi i. Kemudian subjek, objek, keterangan kita perluas, konsep idhofah, mudhaf, mudhaf ilaih, dan sifat ya, diberikan sifat. Nah, yang keempat sekarang kita masuk rumus yang keempat dalam kita menganalisis teks Al-Quran, yaitu subjek predikatnya tetap kita akan perluas misalnya di satu kata benda objek ya. Jadi Muslim baca kitab. Nah, kitabnya ini kita perluas dengan variasi atau benda-benda yang setara dengan kitab ya. Jadi kalau kitab bisa baca kitab, baca koran, baca novel, baca majalah, itu kan benda-benda yang setara ya. Baik. Jadi rumusnya menjadi Muslim membaca kitab, posisi sebagai objek ya, maf'ul dan nasab ya, kitab. Kemudian kita untuk memperluas benda yang setara sama ini, kita berikan kata dan ya. Kalau dalam bahasa Arab itu wa, yaitu dan ya. Jadi Muslimu baca kitab dan, karena ini sudah a maka dia a, novela, dan wa, koran, a juga ya. Ya karena yang kita perluas adalah objeknya. Kalau kita perluas keterangannya sudah ada i ya. Di masjidi misalnya, kita di masjidi, dan di rumahi, dan di taman. Baik. Ini konsepnya. Kita masuk ke rumus atof dalam Al-Quran. Atof ya. Haruf atof. Yaitu untuk menjejerkan atau menyandingkan benda-benda yang setara. Baik. Contoh dalam Al-Quran. Di surat An-Nas ya, ayat yang terakhir, minal jinnati, dari jinnati, golongan jin ya, wan nas ya, wan nas. Kita sudah tahu kenapa jinnati, karena dia isimnya ada min, maka dia i, yaitu haruf jar ketemu isim, asalnya kan jinnatu ya, jin menjadi jinnati, itu jar majrur. Nah, ada huruf waw. Waw itu kalau kita perhatikan dia ibarat kabel roll ya, yang fungsinya memang untuk menyambungkan kata di belakangnya ya. Jadi minal jinnati, jinnya ini disambungkan oleh wa menjadi dia mendapat setrum dari jin, kemudian dia sudah i, maka anasnya juga i ya, karena dua isim yang setara, jin dan manusia. Jadi minal jinnati wan nasi ya. Jadi waw itu ibarat kabel roll yang menyambungkan kata di depannya sebelumnya dengan kata di depannya. Ini i juga ini i. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang kedua untuk huruf atof ya, atof itu waw, atof waw untuk menyertakan atau menjejerkan benda yang setara. Baik. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amana billahi ya. Billahi. Ada waw di sini, wabil yaum al akhir ya. Bi kita tahu itu ini adalah harf jar, karena itu isimnya dia berharokat kasrah atau majrur ya. Nah, ada waw, ini waw menyambungkan isim yang sebelumnya dengan isim setelahnya. Wabil yaumi ya, dan dengan hari akhiri. Jadi satu mayyakulu amana, beriman satu dengan pada Allah, yang kedua hari akhir. Jadi ada dua hal yang dijejerkan, satu iman pada Allah, dua iman pada akhir. Caranya adalah dengan menambahkan waw atau dal. Baik, kita
beri contoh lain agar lebih mendalami lagi. Misalnya an-nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, ini biasa kita baca idza jaa nasrullah wal fath. Baik, idza jadi dzaraf, jaa fi'il madhi ya. Nasru dari kata nasoro, sudah pernah. Yansuru, unsur masdarnya nasru, karena masdar itu termasuk isim ya, isim masdar, isim. Itu pertolongan Allah. Kemarin kita sudah bahas kenapa karena dia sebagai mudhof ilaih atau kata benda keduanya. Nah, ini sudah nasrullah, pertolongan Allah. Kemudian pertolongan Allah ini disejajarkan atau disandingkan dengan wal fath, wal fath dan kemenangan ya, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Baik. Nah, kira-kira wal fathi, wal fathu atau wal fatha, Anda lihat kalimat sebelumnya ini mau disambungkan ke sini atau ke sini ya. Tetapi yang dalam konteks ini yang datang itu, yang datang ke umat Islam itu satunya ini pertolongan Allah, yang kedua kemenangan, dua. Karena itu dia mengikuti ini. Menjadi wal fathu ya, idza jaa nasrullahi wal fathu, yang datang dua, pertolongan dan kemenangan ya. Baik. Ini kita cara menganalisisnya. Ayat yang selanjutnya surat Ar-Rahman yang biasa kita baca ya. Misalnya asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru. Ini asy-syamsu matahari. Wa kan ada wa, dia menyambungkan ini, kata sebelumnya sudah u, maka dia wal qamaru ya. Kenapa u? Karena ngikutin, ada faktor penyambungnya atau waw atofnya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban ya. Termasuk wan najmu ya, wan najmu wasyajaru yasjudan, sama polanya. Baik. Contoh yang selanjutnya adalah At-Taubah ayat 105. Ini sedikit perlu analisis. At-Taubah 105, wa qul i'malu, sering juga kita dengarkan, wa qul i'malu, wa qul i'malu ya. Dan katakanlah, bekerjalah kalian, fasayarallah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini surat At-Taubah ayat 105 yang populer. Baik, wa qul i'malu, dan kul katakanlah, i'malu bekerjalah kalian ya, kalian semua bekerjalah, karena ada penanda jamaah. Fa maka, sa akan, yaro melihat. Siapa yang melihat? Ini kita harokatin u ya. Kenapa u? Karena Allah sebagai fa'il atau subjeknya ya. Maka Allah akan melihat. Allah akan melihat. Apa yang dilihat? Amala ya, amala. Kenapa a? Karena dia sebagai maf'ulnya atau objeknya ya. Maka Allah akan melihat amal kalian. Nah, ini ada waw di sini, kita perhatikan ya. Ini ada kata rasul. Rasul dan mu'minun. Kalau mu'minun sudah jelas kan ada waw. Nah, maka Allah akan melihat, yang dilihat apa? Amal kalian. Dan rasul. Apakah Allah melihat rasul atau rasul yang melihat amal kalian? Maka kita jadikan dia wa-nya ini, dia-nya ini kita sambungkan ke Allah ya. Jadi ada tiga.
subjek atau fa'il yang melakukan perbuatan melihat. Satu, Allah akan melihat. Yang kedua, Rasul, karena Allah kemudian disandingkan Rasulu ya. Kenapa lu? Ya karena mengikuti ininya. Wa rasuluhu wal mu'minun. Wal mu'minun ini jamak ya. Mu'minu atau mu'minun satu, al mu'minu satu. Yang kedua al-mu'minani, yang jamak al-mu'minuna ya, al-mu'minuna. Ini jadi ada 1 2 3. 1 2 3 fa'ilnya atau subjeknya ya. Dan katakanlah bekerja kalian fasayarawa, maka satu, Allah akan melihat objeknya, amal kalian. Yang kedua, Rasul juga melihat amal kalian. 3, orang-orang beriman. Jadi Allah, Rasul, dan orang beriman yang akan melihat amal-amal kalian. Perintah untuk bekerja dan tidak mempedulikan omongan-omongan orang yang fasik ya. Ini analisis Al-Quran berdasarkan rumus atof ya. Jadi Muslim baca kitab dan novela dan Qurana. Tapi kalau Anda mau memperluas subjeknya, bisa muslimu dan misalnya muslimu dan mu'minu dan muhsinu, karena semuanya. Kalau kita perluas di masjidnya, kita baca kitab di masjid dan rumahi dan halamani, boleh semuanya ya. Itulah perluasan yang ketiga dengan menambahkan waw, yaitu atof. Waw itu waw untuk menjajirkan. Baik, kita akan lanjutkan esok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.